Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa HCTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah di studio telah hadir guru kita Tengku Haji Sirajuddin Saman MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beliau adalah pimpinan pesantren Khamsatul Anwar di apa? Denang. Nah, di Denang, Lampung Nurut ya. Kecamatan Darul Imarah. Dan guru kita ini juga mantu dari almarhum Allah yarham Ustaz Muhammad Nasir Wali. Alhamdulillah. Kalau kita bertemu mantu guru, kita merasa bahagia karena Abu Nasir Wali itu guru saya. Nah. Juga narasumber kedua adalah Ustadz Aulia Rahman dari Aceh Utara nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz Aulia Rahman adalah khadim Masjid Baitur Rahman Duk Semawi. Ya, beliau juga sangat kagum kepada ulama-ulama Labuhan Haji, terutama Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Maka gayanya, lugahnya itu apa? Gaya bahasanya itu meniru Profesor Abuya, Doktor Profesor. Masya Allah. Iya. Baik pemirsa HCTV, tema kita hari ini hikmah puasa. Ya, hikmah puasa Ramadan. Ya. Untuk ini mukadimahnya akan disampaikan oleh Tengku Haji Sirajuddin Saman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa HCTV yang dirahmati Allah dan juga guru saya, kedua-duanya baik di samping kanan maupun di samping kiri, kita patut bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 Ramadan dan semoga puasa kita dari hari pertama sampai kemarin sampai hari ini dan seterusnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat tentang hukum puasa ini Ustaz, sebenarnya tidak saja diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di penghujung ayat perintah puasa, di tengah-tengahnya disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini diwajibkan kepada kita sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, tentu setiap perintah Allah, setiap kewajiban ataupun amalan sunnah yang dianjurkan kepada kita untuk melakukannya tentu ada hikmah. Mungkin ada juga ulama menyebut dengan hikmah tasyri'. Ada hikmah atau ada manfaat lain di balik perintah itu. Nah, baik itu salat, haji, zakat, termasuk juga puasa. Nah, hikmah ini antara lain kalau kita melihat dari puasa ini banyak hikmahnya, ya mungkin minimal 4 yang kita bisa pahami. Mungkin di balik itu wallahu alam, karena hanya Allah yang mengetahui hikmah tasyri' pada hakikatnya. Antara lain kita bisa membayangkan dengan puasa ini bagaimana kita di sini lapar, kita di sini haus, kita di sini tidak punya makanan, kita ditahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, lalu bagaimana hukumnya, bagaimana akan kita rasakan di akhirat nanti? Itu kita bangkit dalam hitungan ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Apalagi di sana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak. Kalaupun kita seandainya katakanlah kita bawa uang, tidak ada tempat kita beli, tidak ada toko, tidak ada yang jualan. Nah, maka bayangkan ketika sekarang kita di Indonesia lebih kurang atau kita Aceh mungkin berbeda dengan Medan, Padang dan lain sebagainya. Kita Aceh saja mungkin 14 jam. Kita tahan lapar, tahan minum 14 jam, tidak makan, tidak minum. Sudah seperti ini, kalau istilah saya menderitanya sudah seperti ini. Ketika jam 5 sore kita mulai merasa mungkin agak perih, merasa agak lemas karena tidak ada suplai makanan ke dalam tubuh kita. Nah, bayangkan seandainya berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun di akhirat kita tidak bisa makan. Kita tidak punya makanan, kita tidak punya minuman. Ditambah lagi dengan sering kita dengar bahwa panasnya matahari itu ditambah derajatnya sampai seolah-olah sejengkal di atas kepala. Tidak ada makanan. Pada saat itu anak kita kenal, kita panggil, tidak ada yang mendekat, tidak ada respon, bahkan mereka terus melakukan aktivitas mereka sendiri. Kalau mereka mau menuju surga, ya menuju surga. Nah, tentu pada saat kita merasakan, kita mencoba membayangkan bagaimana nasib kita di akhirat nanti dalam kondisi lapar dan haus, nah tentu kita akan termotivasi untuk melakukan berbagai persiapan. Tidak saja puasa, baik itu salat sunnah, ditambah dengan puasa sunnah, ditambah dengan sedekah sunnah, ditambah dengan amal-amal yang lain untuk mengantisipasi lapar dan dahaga ini. Nah, kalau sekarang ya katakanlah hanya sampai matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, proses lapar atau masa lapar, masa haus selesai. Begitu bunyi sirine, kalau kita di Banda Aceh dan Aceh Besar, bismillah, kita minum, kita makan, selesai. Tapi akhirnya kita bisa bayangkan kalau amal kita kurang. Nah, jadi sekali lagi para pemirsa sekalian, dari puasa ini kita harus merenung. Harus kita ambil satu pelajaran berharga, bahwa kita akan menghadapi alam kubur, kita akan menghadapi alam akhir, yang kita di sana juga butuh makanan, kita di sana butuh minuman, kita di sana banyak sekali hal-hal yang kita butuhkan, yang kita persiapkan melalui amal dan ibadah kita. Nah, kemudian yang kedua, harus terbesit juga di hati kita. Kita harus merasakan bagaimana menderitanya orang-orang miskin, bagaimana menderitanya orang-orang melarat. Dan ini mungkin yang terbesit di ujung ayat la'allakum tattaqun. Salah satu daripada makna tattaqun itu bisa kita maknai adalah adanya rasa saling cinta, saling sayang, saling merasakan antara kita dengan orang-orang yang lain. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Yang kita merasakan begitu kaki kita terpijak paku misalnya, kemudian luka, langsung mulut akan ambil bagian dengan mengembusnya, gepruh ke bahasa Aceh supaya gadoh rasa sakit, supaya hilang rasa sakit. Kemudian air mata pun langsung keluar, tangan kiri kanan pun langsung mengurut-ngurutnya. Nah, kalau mungkin paku itu bekarat, diketok-ketok supaya keluar karatnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, begitu seharusnya kita harus merasakan ketika melihat yatim, ketika melihat janda-janda tua yang mereka tidak punya anak, tidak punya saudara, dia terlantar seorang diri di situ, yang kita tahu ini harus ada kepekaan dari orang-orang yang punya ini. Tidak malah seperti satu fenomena yang pernah kami lihat, Ustaz, membuat dada kami terasa sesak sekali. Yaitu ketika seorang ibu mengambil keretanya dari tempat parkir. Dia memberikan uang 2.000. Si tukang parkir berkata begini, mohon maaf kak, mohon maaf bu, saya tidak punya uang pecah. Nah, si ibu ini marah, kamu ini jadi tukang parkir nggak ada pecah, ya carilah, kenapa lapor sama saya? Nah, dicarilah. Ketika dicari, sambil dia mencari uang balik 1.000 rupiah, ada 3 kereta yang berangkat tanpa menyerahkan uang parkir. Berarti demi uang si ibu ini 1.000, 3.000 hilang pemasukan orang lain. Ini berarti tidak ada kepekaannya.
Tidak ada kepekaannya. Padahal seharusnya ada kepekaan. Apalagi bagi orang yang sudah kerja, punya penghasilan sekian juta satu bulan. Dia sebenarnya harus berfikir, bagi saya uang 1.000 ini alhamdulillah kecil sekali. Dan masih banyak yang lain di rumah, masih banyak yang lain di dompet, masih banyak yang lain. Nah, pada saat itu Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Dan bagi orang-orang tertentu mungkin ini merasakan satu hikmah yang besar sekali. Ini mohon maaf Ustaz, mungkin agak melenceng sedikit tapi ada hubungannya. Ya. Ketika saya di Gurah dulu belajar di pesantren Gurah di tempatnya Abu Hamdan Mustafa, yaitu di daerah Babu Sa'adah dari tahun 91, awal 91 sampai akhir 95. Pada saat itu saya suka sekali makan umping Ustaz. Yang beras yang ditumbuk itu. Iya, iya. Di tajampu dengan buah pisang itu lezat sekali. Nah, saya tidak ingat harganya karena sudah agak lama. Cuman ini katakanlah harga ecek-ecek saja. Harganya satu bambu Rp400. Karena saya tidak ingat lagi berapa harganya. Yang jelas yang ingin saya ceritakan, saya menyerahkan uang yang kebetulan si ibu-ibu itu, si nyak-nyak itu nggak ada uang balik. Iya. Ya katakanlah saya serahkan uangnya 500. Seharusnya dia balik 100. Ketika dia lagi buka-buka satu tempat yang terjahit dari daun pandan yang sudah lusuh, yang sudah hitam, yang sudah sobek-sobek, dia lagi cari-cari uang untuk balik ke saya. Saya bilang begini, Mak, enggak usah dibalik lagi, enggak apa-apa, enggak usah dibalik lagi. Nah, apa reaksi beliau? Beliau berdoa sambil mengangkat tangan tanpa saya suruh. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang soleh, jadikan ulama, jadikan pembimbing umat, jadikan dia bisa ke tanah suci dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Satu yang saya rasakan, mudah-mudahan ini salah satu penyebabnya karena doa nenek. Saya alhamdulillah sudah 4 kali ke tanah suci tanpa bayar. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin dari Rp100 yang tadi saya ikhlaskan. Kalau dikalikan 25 juta berarti 100 juta balasannya. Masya Allah, luar biasa. Maka saudaraku sekalian, melalui puasa ini kita harus tanamkan hikmah, harus ada kepekaan di hati kita. Tidak ada istilahnya, saya tidak mau tahu ini urusan bupati, urusan wakil bupati, urusan wakil wali kota, urusan gubernur. Tidak. Ini perkara umat ini, perkara masalah kemiskinan ini, ya perkara kita semua. Kan salah satu hikmah zakat itu Ustaz kan? Iya. Salah satu hikmah zakat supaya kita bisa berbagi dan bisa mengurangi beban saudara-saudara kita yang memang di bawah kita atau yang boleh kita katakan yang mereka ekonomi di bawah, bukan menengah ke bawah, memang di bawah itu istilahnya. Nah, maka dengan kita memasuki puasa baik Ramadan ataupun puasa sunnah, misalnya jam 2 siang kita sudah boleh mulai merasakan ini. Sudah boleh mulai merasakan, waduh, saya tidak makan dari jam 5, dari imsak jam 5.15 sampai jam 2 sudah seperti ini rasanya. Konsentrasi kurang, kemudian tenaga kurang, kemudian semangat kurang. Bayangkan saudara-saudara saya yang mereka sudah tidak bisa kerja. Ini terlepas dari misalnya ada oknum yang pura-pura cacat. Nah, terlepas dari itu. Yang penting kita ketika ada orang meminta kepada kita, kalau kita punya ya berikan saja. Kalau misalnya ya memang pemerintah sudah melarang untuk memberikan di lampu merah karena itu berbahaya bagi apa istilahnya, bagi lalu lintas. Nah, kita serahkan di luar itu. Yang jelas kita harus merasa bahwa orang lain kalau tidak makan juga akan seperti saya. Saya lemah, saya sakit, saya menderita, maka saya harus bantu mereka. Dan Allah tidak sia-siakan. Kan dengan tegas disebut bahwa satu pemberian kita di jalan Allah, Allah akan balas minimal 700. Minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah akan lipat gandakan lagi, Allah akan tambah lagi kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian yang ketiga, melalui puasa ini melatih kita jujur. Nah, ini menurut saya, tapi mohon maaf Ustadz dan juga para pemirsa sekalian, mungkin apa yang saya sampaikan ini agak tegang. Ini kejujuran ini sudah boleh disebut langka menurut saya, terutama bagi orang-orang yang bekerja. Padahal melalui puasa kita sudah dilatih untuk jujur. Kalau misalnya nanti kita Ustadz pulang dari sini katakanlah kita nanti selesai jam 11, sampai di rumah setengah 12,
rasa haus sudah mulai menyerang, rasa lapar pun sudah luar biasa. Kita pulang, di rumah ada makanan. Di atas meja makan tersedia makanan yang lezat. Mungkin ada es buah yang kita melihat es di samping gelas itu meleleh keluar sehingga menimbulkan selera. Atau bahkan mungkin jam 4 atau jam setengah 5. Tidak ada orang di rumah. Tak ada istri di rumah, tak ada anak, tak ada siapapun. Bagi ada pembantu, tak ada pembantu. Kita tidak akan makan. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak akan sentuh pun makanan yang ada di atas meja itu. Kenapa? Karena jujur. Karena belum sampai waktunya, maka saya tidak akan makan, maka saya tidak akan minum. Nah, itu sebenarnya harus dipraktekkan di luar Ramadan. Harus dipraktekkan dalam kegiatan di luar puasa. Misalnya maaf, ketika seseorang dia masuk kantor. Seorang pegawai negeri masuk kantor, dia harus masuk katakanlah jam 7.45. Dia jam 7.30 sudah datang, dia pencet absen. Terima kasih. Setelah absen selesai, setelah proses absen tadi selesai, sudah terdengar ucapan terima kasih, maka dia keluar. Dia tidak di situ. Dia bisa di warung, bisa pulang sebentar ke kebun, bisa pulang jemput anak sebentar, antar ke sekolah. Jam 9 baru dia benar-benar kerja. Absennya jam 7.30. Nah, ini berarti nilai-nilai puasa tidak dia aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini berarti dari puasanya belum ada nilai. Puasanya puasa kalau istilah para ulama mungkin menyebut puasa awam. Ya, puasa yang tidak ada nilai, puasa yang tidak ada manfaatnya. Atau ketika dia diamanahkan jabatan. Diamanahkan jabatan sebagai apapun, mulai dari kecil sampai ke atasnya. Ketika jabatan itu diamanahkan kepadanya, seharusnya dengan jabatannya itu dia berpikir bagaimana agama ini bisa semakin maju. Kemudian bagaimana daerah ini bisa semakin maju. Bagaimana rakyat ini, masyarakat ini bisa semakin mandiri, semakin baik dan semakin baik. Tapi setelah dia terpilih, kalau dia maju melalui jalur partai, maka yang dia pikirkan partainya. Bagaimana partainya semakin berkembang, ke depan semakin banyak anggota dewan terpilih. Atau yang dia pikirkan timnya, tim suksesnya. Atau yang dia pikirkan orang yang di sekitarnya. Dia tidak berpikir secara umum. Nah, ini berarti tidak jujur. Tidak bisa seperti ini. Ketika kita diamanahkan jabatan, sekecil apapun jabatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ketika kita tidak berlaku seperti apa yang telah disumpahkan kepada kita, awas, di akhirat tidak ada yang bantu. Ya. Di akhirat tidak ada yang tolong. Baik Ustaz ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.